Selamat pagi Pak dan teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Visela Benedita Simermata. Nomor 28 dari kelas 10 IPA 2. Kali ini saya akan prestasikan tentang pertunjukan alat musik tradisional yang ada di Indonesia. Jadi yang dimaksud dengan pertunjukan musik tradisional yaitu suatu pementasan yang mempertontonkan suatu objek yaitu musik dengan tujuan murni untuk kepentingan acara adat maupun secara umum. Contohnya, penggelaran pertunjukan musik tradisi di Nusantara. Alat musik ini sering kita temui di berbagai acara adat Batak Toba, baik orang meninggal ataupun pernikahan. Ada alat musik gong, gongrang, apetan, suling, itu semua ada ditiup, ada dipukul. Ini termasuk juga dikategorikan alat musik membranofon ataupun kontrafon ataupun aerofon. Yap, alat musik yang kedua ini pasti kita sering temui juga di berbagai acara adat di suku Melayu. Ada dia namanya alat musik membranofon, alat musik kordofon, ada juga alat musik elektrofon, ada yang dipetik, dipukul, ada juga notes-notes yang dipencet sekaligus ditari. Ya pasti kita sering juga menemukan ini alat musik ini di berbagai acara adat di suku Melayu tersebut. Yang ketiga, kita masuklah ke alat musik yang berasal dari suku Jawa. Ini sering kita temui ketika ada penggelaran pementasan suku alat musik di Jawa. Inilah dia. Contohnya kita lihat ada itu yang dipetik, dimainkan secara dipetik, suling ditiup, kendang dipukul, ada juga yang dipukul pakai alat pemukul alat musiknya, ada angklung dimainkan secara digoyang, ada gong dipukul, dan ada alat musik lainnya. Ini dikategorikan alat musik endrofon, idiofon, kardofon maupun membranofon. Seperti gambar yang di atas, ada alat musik taganing yang dipukul, begitu juga kecapi yang dipetik, ada juga serdam dan balobat yang ditiup. Di sini itu menjelaskan alat musik tersebut termasuk kategori hidrofon, aerofon, dan kardofon. Kita masuk ke suku Nias. Di suku Nias adalah musik gondra, tutu, doli-doligahe, lagia, kokoko, tongkat memukul yang dimainkan secara dipukul. Sedangkan tutuhao dimainkan secara digoyang. Ini termasuk alat musik membranofon dan juga aerofon. Yap, kita masuk ke dalam alat musik pak-pak. Ada kalondang, kolintang, gong, dan alat musik lain yang dipukul, termasuk juga gondrang. Ini termasuk dikategorikan alat musik membranofon karena dipukul. Kita masuk ke dalam suku Batak Mendeleng. Seperti biasa, kita kalau orang-orang Mendeleng pasti tahu alat musik ini. Ini biasa dipakai di acara Mendeleng tertentu, kayak acara pernikahan. Ya, ada gondang 9, ada gong yang dimainkan secara dipukul, ada juga alat musik yang ditiup. Ini termasuk ke dalam alat musik yang dikategorikan membranofon dan aerofon. Yap, kita masuklah ke dalam suku Kalimantan. Ini bisa kita lihat di acara adat ataupun di suatu pertunjukan musik. Ini dia namanya sampe. Alat musik Kalimantan yang dimainkan secara dipetik, notes-notesnya, tuts-tuts yang ada di sampai itu. Ini termasuk alat musik kardofon karena dipetik. Kita masuk ke dalam alat musik Papua, yaitu tifa. Biasanya ada juga nih di acara Papua, suku Papua. Ya, namanya tifa ini dimainkan secara dipukul. Ya, ini termasuk ke dalam alat musik membranofon karena membranofon itu dipukul. Kita masuk yang terakhir, alat musik dari suku Batak Angkola. Suku Batak Angkola kalau dikategorikan tuh suku Batak etnis. Ya, bisa disebut begitu. Ya, ini nama
alat musiknya gondang. Kalau di dalam acara adat tertentu bisa kita jumpai gondang Batak, seperti acara adat orang meninggal, acara adat pernikahan, ataupun yang lainnya. Gondang ini dimainkan secara dipukul, yang termasuk ke dalam alat musik yang dikategorikan membranofon. Kita masuk ke dalam alat musik yang biasa kita temui yang berada di atas panggung, bisa kita temui di gereja, di TV, ataupun tempat yang lainnya. Ya, kita sebut aja nih yang bisa kita gunakan untuk menyanyikan lagu pop, lagu-lagu gereja, lagu-lagu dangdut, ataupun yang lainnya. Drum dan gitar bisa kita temui di atas panggung. Ini karena dikategorikan alat musik membranofon dan elektrofon karena dipetik dan dipukul. Keyboard tidak asing lagi kita dengar namanya. Ini dimainkan secara ditekan touch-touchnya yang ada pada keyboard. Ini dikategorikan ke dalam alat musik elektrofon karena ditekan. Kita masuk ke dalam alat musik kardofon, yaitu biola. Ini dimainkan secara digesek agar menghasilkan suara yang nyaring didengar. Kita masuk ke alat musik berikutnya, ada kajon. Kita lihat gambar di atas. Itu dimainkan secara dipukul. Kajon termasuk alat musik yang dikategorikan elektrofon. Kita masuk ke alat musik berikutnya, kita melihat ada orang yang bermain trompet. Trompet itu tergolong dikategorikan alat musik aerofon. Kenapa aerofon? Karena trompet itu dimainkan secara ditiup. Ya, alat musik berikutnya adalah piano. Piano dimainkan juga sama dengan keyboard, tapi berbeda. Cara bermain piano ini lebih sulit dibandingkan cara bermain keyboard. Ini tuh termasuk ke dalam musik elektrofon juga. Kenapa elektrofon? Karena dia berbeda alat musiknya, kategori alat musiknya dibandingkan alat musik tradisional yang lainnya, ataupun alat musik jazz, ataupun yang lainnya. Pertunjukan alat musik tradisional di Asia. Pengertian alat musik di Asia adalah penghayatan suatu isi hati kita yang diungkapkan dalam bentuk bunyi yang teratur dengan melodi atau suatu ritme yang punya unsur. Alat musik India ini dapat kita lihat dalam kegiatan-kegiatan acara-acara India. Bisa ditiup, dipukul. Ini termasuk kategori alat musik membrafon dan aerofon. Sedangkan alat musik Tionghoa itu bisa dipetik, dipukul, ditiup, digesek. Itu alat musik ini terdapat dikategorikan ke dalam alat musik aerofon, membrafon, idiofon, dan kandrofon. Alat musik Laos yang dinamakan kaen ini dimainkan dengan cara ditiup. Alat musik ini berbeda dengan alat musik lainnya yang termasuk kategori aerofon. Selanjutnya kita masuk ke dalam alat musik Singapura. Ada 4 alat musik Singapura yang dimainkan secara dipukul, ada juga yang dipetik, dan ada juga yang dimainkan touch-touchnya dengan cara dipencet. Ini termasuk alat musik membrafon, kandrofon, dan elektrofon.